Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Roman Sebastian, masih dalam rangkaian di channel kawan Excel ya. Rangkaian tutorial di channel kawan Excel masih membahas mengenai Excel. Dan alhamdulillah hari ini di hari ke-24 Ramadan tahun 2023. Nggak terasa ya, sudah 24 dan ya tambah sedih aja mau ditinggal ya sama Ramadan ya. Oke, kita ke pertanyaan yang disampaikan oleh teman kita dalam sesi kali ini. Ditanyakan sama Pak Darwis. Beliau saya nggak tahu dari mana saya, tetapi beliau mengaku bahwa sudah mengikuti video tutorial saya sejak 2014, dan jika memang ditarik sampai ke tahun ini 2023 tentu sangat lama ya sudah mengikuti video tutorial saya. Yang ditanya seperti ini teman-teman. Pak Daris bertanya mengenai pivot table ya, ingin menambahkan stok awal. Jadi Pak Darwis ini punya satu tabel atau pivot table seperti ini, yaitu tanggal, kemudian barang, kemudian stok akhir seperti ini. Dan tentunya pivot table ini berasal dari salah satu tabel. Dan jika kita cek lagi, di sini ada sheet 1 yang merupakan tempat dari tabel di mana pivot table tadi berasal dari pivot table tadi berasal dari tabel-tabel ini ya. Oke, kita balik lagi ke sini ke tabel stok. Dan yang ingin ditambahkan adalah ingin menambahkan stok awal, di mana stok awal ini jika lihat dari penjelasannya berasal dari kolom stok akhir. Jadi misalnya di sini tanggal 1 barang A, stok akhirnya 107, maka stok awal di kolom berikutnya di sini adalah 107. Demikian juga untuk B. B 900 menjadi 900, C 20 menjadi 20. Dan saat data di sini berubah ya, misalnya tandai di sini 30 untuk A, B-nya jadi 45. Di sini pun nantinya juga harus mengikuti. Ini gampang sekali dilakukan untuk mengikuti value-nya, cukup dengan klik data kemudian refresh. Kemudian semua data akan mengikuti ya. Oke, sudah berubah datanya di sini 30 dan 45, dan di sini juga mengikuti 30 dan 45. Tetapi yang ditanyakan oleh Pak Darwis tidaklah kolom bantu seperti ini, akan tetapi ngikut di pivot table-nya. Dan Pak Darwis juga sudah mencantumkan satu screenshot untuk Power Query-nya. Ya, ini kalau nggak salah ini adalah screenshot dari Power Query-nya, dan ternyata si tabel ini, tabel stok tadi yang ada di sheet 1 tadi, sudah dibawa Power Query dan dimasukkan ke dalam Power Query. Nah, tetapi permasalahannya kalau kita menggunakan Power Query tentu tidak langsung serta-merta bisa memecahkan kasus ini ya. Kenapa? Karena jika kita lihat di sini harus kita pahami pada setiap tingkat pada pivot table, maksud saya di setiap kolom di sini ya, saya menyebutkan setiap tingkat filter ya, akan berefek pada perhitungan di value-nya. Contoh di sini ada tanggal stok akhir, kemudian ada barang. Ini berarti untuk stok akhir ini difilter berdasarkan barang dulu, kemudian berdasarkan tanggalnya. Jadi ada dua tingkat filter ya teman-teman ya. Jadi untuk melakukan di Power Query tentu akan sedikit rumit. Jika memang hanya satu level atau hanya tanggal saja, tidak mempedulikan barangnya atau jenis barangnya, bisa kita lakukan dengan pivot Power Query dengan memanfaatkan indeks. Tetapi jika di sini kita memerlukan dua buah tingkat filtering, yaitu barang dan tanggal. Dan tentunya nanti sebenarnya ya teman-teman, step yang harus kita tempuh pun juga sesuai dengan apa yang ada di pivot table. Yang pertama, kita harus memfilter berdasarkan barang, kemudian memfilter berdasarkan tanggal. Jadi saat saya terjemahkan di Excel kurang lebih ada seperti ini ya. Saya ke ini dulu, ke sheet 1 dulu. Kemudian ini saya kasih indeks dulu biar nanti bisa saya kembalikan untuk filteringnya ya. Ini saya tambahkan kolom indeks dulu ya. Insert kemudian to the right. Saya tambahkan di sini indeks, ini temporary saja, hanya untuk menjelaskan bagaimana step saya nanti memecahkan masalah ini. 1, 2, kemudian saya urutkan di sini ya. Oke, seperti ini saya sudah punya indeksnya, dan di sini langkah yang akan kita tempuh untuk menyelesaikan masalah nanti yang ada di sini ya. Pertama adalah membreakdown atau memfilter berdasarkan barang dulu, kemudian berdasarkan tanggal. Jika kita terjemahkan secara manual di Excel adalah seperti ini. Kita grouping dulu berdasarkan barang ya, kita sort dulu berdasarkan barang seperti ini, jadi A seperti ini, kemudian kita sorting berdasarkan tanggal. Ini kita filter juga berdasarkan oldest to newest ya, seperti ini.
Jadi kurang lebihnya akan seperti ini ya. Ini kita klik dan blok dulu seperti ini, atau kita filter by barang seperti ini. Jadi nanti kita akan mengambil berdasarkan barangnya dulu, kemudian kita filter berdasarkan tanggalnya. Jadi misal sekarang tanggal 2, maka akan mengambil stok tanggal 1, yaitu tanggal 30. Misal sekarang tanggal 3, maka akan mengambil stok dari tanggal 2, yaitu angka 15. Jika kita amati di sini ya teman-teman, untuk A tanggal 2 akan mengambil stok tanggal 1 untuk barang A. Kita lihat di sini 15 adalah A, kemudian barangnya adalah A, tanggalnya adalah mundur 1 tanggal, yaitu 30. Di sini tanggal 30, persis seperti yang kita lakukan di sini. Nah, permasalahan kita sekarang bagaimana cara kita menerjemahkan apa yang sudah kita lakukan tadi di sini ke dalam DAX atau Power Pivot. Ini saya hapus dulu, atau saya kembalikan dulu untuk indeksnya ya. Ya, seperti ini. Kemudian ini saya delete saja. Nah, kita masukkan tabel yang ada di sini ke dalam Power Pivot dulu. Pertama, klik pada tabelnya, kemudian klik pada Power Pivot. Klik pada Add to Data Model, seperti ini. Kita akan dibawa pada jendela Power Pivot. Saya mengklik 2 kali sehingga tercipta 2 tabel di sini. Saya klik kanan dulu, saya delete salah satu ya. Delete. Ya, seperti ini. Ini saya kecilkan dulu. Tugas kita adalah membuat satu kolom di sini, yaitu kolom stok awal, persis seperti yang disampaikan oleh Pak Darwis tadi di pertanyaan di Excel seperti ini. Ini ya. Jadi kita akan buat satu kolom bantu dinamakan stok awal, tapi kita tuliskan di DAX ya. Yang pertama kita harus tulis di sini di kolom bantunya, yaitu stok awal ya. Stok awal. Kemudian skip dulu ya, saya tulis di sini dulu. Stok awal titik 2 sama dengan tekan astagfirullah, saya lebarin dikit ya. Nah, ini saya ketikkan sama dengan bentar ya, ketikkan sama dengan seperti ini, tekan shift enter. Kemudian kita harus menghitung, nanti yang akan kita hitung adalah yang harus kita ketahui adalah bagaimana cara kita mengambil tanggal di sini untuk membandingkan apakah tanggal ini tanggal paling akhir di tabel, dalam artian tanggal paling kecil ataukah bukan. Untuk membuat atau mengetahui tanggal paling akhir atau bukan pada tabel, kita harus mengetahui posisi terakhir pada row tersebut. Jadi misalnya di A yang ada di sini, posisi tanggalnya adalah tanggal 1. Posisi A yang ada di sini, posisi tanggalnya adalah tanggal 2. Kita nanti akan menggunakan earlier seperti ini. Kemudian kita passing dengan tanggal seperti ini. Tekan enter. Hasilnya error. Kenapa? Karena memang earlier tidak boleh dituliskan secara langsung di row konteks ya intinya ya. Jadi intinya ini akan mewakili, function ini akan mewakili tanggal terakhir yang ada di sini, akan kita bandingkan dengan tanggal-tanggal yang ada di sini nanti ya. Oke ya. Jadi ini saya cut dulu. Saya akan langsung menuliskan di sini formulanya calculate. Kita akan ambil stok paling minimumnya. Kenapa paling minimum? Karena kita nanti akan mengambil stok awalnya. Jadi stok yang paling sedikitnya ya. Calculate minimum. Bisa shift enter dulu ya. Min ya, seperti ini. Kita ambil dari si stok barangnya. Stok barang mana? Stok barang akhir dan stok akhir. Kemudian kurung, kita filter berdasarkan yang kita lakukan tadi ya. Filter mana? Filter kita filter dari tabel tabel stok ya. Tabel namanya adalah tabel stok. Kemudian kita grouping dulu berdasarkan tabel barang tadi ya. Karena kita tadi melakukan di Excel-nya adalah kita sorting dulu berdasarkan A ya. Jadi kita grouping dulu dengan all except ya. All except. Kita ambil dari tabel stok. Kemudian yang kita grouping berdasarkan kolom barang tadi seperti ini ya.
tutup kurung. Setelah kita grouping, kita bandingkan tadi untuk tanggalnya ya. Jadi sekarang kita bandingkan tanggalnya. Tabel stok ini kita gantikan dengan si all except di sini. Kita delete ya. Ya, all except. Ini saya shift enter, tab. Kemudian kita ke parameter berikutnya adalah si filternya atau filter expressionnya. Kita ambil adalah tabel stok. Nah, tabel stok untuk kolom tanggal stok akhir ini ya, lebih kecil ya, lebih kecil dari earlier tadi, ini. Kemudian kita shift enter, tutup kurung untuk filternya, shift enter, tutup kurung untuk si calculate-nya. Kita klik enter. Ya, hasilnya sudah muncul dan kita coba cek. Ini coba kita geser sedemikian rupa sehingga urutannya jadi enak dilihat ya. Stok awalnya masih 0, stok akhirnya 30. Kemudian stok awal dari tanggal 2 untuk A mengambil dari tanggal 1 untuk A, yaitu 30, jadi 30. Untuk B juga demikian, B tanggal 2 mengambil B dari tanggal 1, 45, jadi 45. Jadi sudah seperti yang diinginkan Pak Darwis ya. Kita coba ke Excel-nya. Kita coba buat satu pivot table baru di bawahnya ya, sini ya. Saya klik di sini, kemudian saya klik balik ke DAX-nya tadi, saya klik pada pivot table, pilih pada existing worksheet, saya klik OK saja. Sudah punya blueprintnya. Tadi terdapat dua buah tabel. Yang pertama ada di data model, ditandai dengan tanda orange di sini. Saya klik. Kita coba lihat urutannya di atas. Yang pertama tanggal, barang, kemudian stok akhir ya. Kita coba tanggal, kemudian barang, stok akhir. Bentuknya masih belum persis. Kenapa? Karena memang di sini sudah menggunakan new line di sini untuk barangnya, sedangkan di sini masih bertumpuk ya antara tanggal dan barang. Kita klik dulu pada pivot table-nya, klik pada pivot table design, kemudian klik pada report layout, pilih pada show in tabular form. Oke, sudah seperti ini. Sekarang kita tinggal klik dan drag untuk awalnya, klik dan drag di sini. Oke, jika memang bingung untuk letaknya, kita bisa menaruh awal di atas akhir seperti ini. Oke, sudah selesai. Kita coba bandingkan apakah tanggal 4A mengambil dari tanggal 3A, 12 mengambil dari tanggal 3A stok akhirnya. Mana tanggal 3A? 12 ya, betul. Kemudian B tanggal 4 apakah mengambil dari stok akhir tanggal 3, 8? Ya, betul. Sekarang kita tinggal buktikan untuk mengubah apa yang ada di sini. Misalnya A-nya kita ganti dengan 500. Oke, kita balik ke sini. Kita harus klik pada pivot table-nya, kemudian tab data dan klik pada refresh all. Oke, sudah menjadi 500, tetapi untuk 500 menjadi stok awal ya, karena ini stok akhirnya. Kemudian stok akhir di sini 15 menjadi stok awal di tanggal berikutnya. Demikian ya Pak Darwis, mudah-mudahan bisa memberi pencerahan buat kasusnya Pak Darwis. Dan kurang lebihnya teman-teman jika ingin mengikuti atau membuat measure atau formula seperti ini, teman-teman harus paham bagaimana cara menggunakan calculate, kemudian menggunakan filter, kemudian menggunakan all except di sini. Kuncinya ada di tanggal di mana row tersebut berada, yaitu di earlier di sini tadi. All except untuk melakukan grouping pada barangnya, kemudian melakukan grouping pada barangnya, kemudian kita melakukan perbandingan di tanggalnya di sini, kita lakukan lebih kecil di earlier-nya. Oke, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan sudah dipahami untuk Pak Darwis. Buat teman-teman yang mempunyai kasus yang sama, silahkan dipelajari video tutorial ini atau di-share pada temannya jika merasa tutorial ini bermanfaat atau mungkin serupa dengan kasus yang dihadapi oleh teman-teman maupun teman-teman yang lain ya. Oke, kembali dengan saya Rumlas Prasetyo, masih dalam rangkaian tutorial di channel Paman Excel. Jangan lupa subscribe, tetap semangat untuk puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.